Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nuha Saka Utama dari Prodi Teknik Industri. Hari ini saya mau menerangkan mata kuliah pemodelan sistem dengan judul konsep perencanaan model. Pertama-tama, sistem sebagai suatu pendekatan filosofis, prosedural, dan alat bantu analisis. Untuk filosofi sistem, gugusan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan terorganisir perilakunya ke arah tujuan tertentu. 3 syarat aplikasinya. Tujuan dirumuskan dengan jelas. Proses pengambilan keputusan logis, skala waktu jangka panjang. Prosedur, tahapan pokok, analisis kelayakan, pemodelan abstrak, desain sistem, implementasi sistem, dan operasi sistem. Alat bantu model abstrak, perilaku esensialnya sama dengan dunia nyata, digunakan dalam 1. Perencanaan atau desain sistem atau menganalisis sistem struktur, simulasi sistem untuk sistem yang kompleks. Simulasi sistem operasinya penggunaan komputer. Simulasi komputer dengan desain strategis pengolahan sistem. Untuk simulasi sistem metodologi, model dasar, model matematik, model lain diformulasikan menjadi model matematik. Tahapan 1. Identifikasi komponen sistem. Peubah output adalah stimulus. 3. Peubah internal sama dengan peubah keadaan sama dengan peubah struktural. 4. Peubah output. Untuk 5. Formulasi hubungan teoretik antara U, X, dan Y. 6. Menjelaskan peubah eksogen. Yang ke-7. Interaksi antar komponen dengan diagram linear. Yang ke-8. Verifikasi model, uji, dan revisi. Yang ke-9. Aplikasi model dan problem solving. Untuk pemodelan sistem dengan ruang lingkup. Jadi pemodelan adalah serangkaian kegiatan pembuatan model, dan model adalah abstraksi dari suatu objek atau situasi aktual. Konsep model sama dengan hubungan langsung dan hubungan tidak langsung, dan keterkaitan timbal balik atau sebab akibat. Untuk matematik, peubah, dan parameter. Operasi matematik yaitu dengan formula, tanda, dan aksioma. Sifat model yaitu dibagi menjadi 2. 1. Probabilistik atau stokastik, teknik peluang memperhitungkan ketidakpastian. Yang kedua, deterministik, tidak memperhitungkan peluang kejadian. Untuk fungsi model juga dibagi menjadi 2, yaitu model deskriptif dan alokatif. Untuk deskriptif, deskripsi matematik dari kondisi dunia nyata. Untuk model alokatif, komparasi alternatif untuk mendapatkan optimal solution. Tahap pemodelan, seleksi, konsep, konstruksi model. Ada 2, black box dan structural approach. Yang 3, implementasi komputer. 4, validasi. Yang ke-5, sensitivitas. Yang ke-6, stabilitas. Yang ke-7, aplikasi model. Proses pemodelan memiliki 6 tahap, yaitu introduction, definition, hipotesis, modeling, validasi, dan integration. Untuk introduction sendiri ada sistem, model, dan proses. Untuk definition itu bounding word model, alternatifnya separate and combination. Untuk hipotesis terbagi menjadi 4, relevansi, proses, hubungan, dan division table. Untuk relevansi itu indikator atau variabel subsistem. Untuk proses itu link, act, dan impact. Untuk hubungan itu antara hubungan linear, non-linear, dan interaksi. Dan selebihnya discussion table berupa tabel data-data. Untuk modeling, data atau plotting, outlier, dan analis.
test atau estimation choice. Untuk validation merupakan verifikasi, uji kritis, dan sensitivity. Untuk verifikasi itu subjektif, untuk uji kritis eksperimen dan analisis atau simulasi, untuk sensitivity itu resource atau interaksi. Integration itu ada communication and conclusion, proses pemodelan, sistem approach, pendekatan dengan simulasi sistem, analisis sistem, definition and bounding, identifikasi dan pembatasan masalah penelitian ada 3, yaitu alokasi sumber daya penelitian, yang kedua aktivitas penelitian yang relevan, yang ketiga kelancaran pencapaian tujuan. Untuk batasan masalah juga terdapat 3, yaitu bersifat iteratif, tidak mungkin sekali terjadi, yang kedua memulai dengan arah yang benar, yang ketiga mempertahankan inisiatif dan momentum. Untuk word model, masalah penelitian dideskripsikan secara verbal dengan menggunakan kata istilah yang relevan dan simpel. Simbolisasi kata-kata atau istilah, setiap simbol atau simbol matematik harus dapat diberikan deskripsi penjelasan maknanya secara jelas. Untuk pengembangan model simbolik, hubungan-hubungan verbal dipresentasikan dengan simbol-simbol yang relevan. Selanjutnya, untuk hipotesis, 3 macam hipotesis: relevan, proses, dan relationship. Yaitu untuk relevan, mendefinisikan faktor verbal, parameter atau komponen sistem yang relevan di yang permasalahan. Hipotesis proses merangkaikan faktor atau komponen sistem yang relevan dengan proses. Perilaku sistem yang mengidentifikasikan dampak terhadap sistem. Untuk relationship, hubungan antara faktor dan representasi hubungan tersebut dengan formula matematika linear, nonlinear, dan interaktif. Selanjutnya, untuk model contraction, manipulasi matematis data dikumpulkan dan diperiksa dengan seksama untuk menguji penyimpangan terhadap hipotesis. Verifikasi dan validation. Verifikasi model menguji apakah general behavior of a model mampu mencerminkan the real system. Apakah mekanisme atau proses di model sesuai dengan yang terjadi dalam sistem. Nomor 3, verifikasi subjective assessment of the success of the modeling. Yang keempat, inkonsistensi antara perilaku model dengan real system harus diberikan penjelasan proses pemodelan. Untuk validasi model sendiri ada 3. Sampai seberapa jauh output dari model sesuai dengan perilaku sistem yang sesungguhnya. Uji prosedur pemodelan, uji statistik untuk mengetahui adequacy of the model. Sensitivity analysis merupakan perubahan input variabel dan perubahan parameter menghasilkan variasi kinerja model diukur dari solusi model atau analis sensitivitas. Variabel atau parameter yang sensitif bagi hasil model harus dicermati lebih dahulu untuk menelaah apakah proses presentasi dalam sistem telah dimodel dengan benar. Selanjutnya, planning dan integration. Untuk planning, integrasi berbagai macam aktivitas, formulasi masalah, hipotesis, dan pengumpulan data, penyusunan alternatif, rencana, dan implementasi rencana. Kegagalan integrasi ini berdampak pada hilangnya komunikasi. Yang 1, antar data eksperimentasi dengan model development. Yang 2, antar simulasi model dengan implementasi model. Yang 3, hasil prediksi model dengan implementasi model. Yang keempat, manajemen praktis dengan pengembangan hipotesis yang baru. Yang kelima, implementasi hasil uji dengan hipotesis yang baru. Untuk development of model, kualitas data dan pemahaman terhadap fenomena sebab akibat, proses yang dimodel umumnya OOR. Analisis sistem dan pengumpulan data harus dilengkapi dengan mekanisme umpan balik. Yang ketiga,
pelatihan dalam analisis sistem dapat sangat diperlukan. Yang keempat, model sistem yang hanya dapat diperbaiki dengan jalan mengatasi kelemahannya. Yang kelima, tim analis sistem seyogianya interdisiplin. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.